14, toto udah bulan Januari, masuk tanggal 14, toto udah Imlek. Ya nggak? Iya. Ini baru hitung-hitungan, kalau kita minggu depan berarti 1 kali. Toto udah akhir tahunnya. Saya mau ajak gini, untuk benar-benar sekarang my brother sister lihat dari sisi gini. Ini kan kita kalau ngomong kan muka-muka yang sangat familiar bareng-bareng bersama-sama dengan FMG ya. Nggak tahu, pokoknya saya apapun yang saya mau bahas di sini, mudah-mudahan dari semua yang tadi di-sharingin para Grandmaster Star, kalian itu benar-benar satu ambil keputusan, untuk keputusan di dalam hidupmu, ya. Contoh nih sekarang, saya dari tadi kotak-katik dari apapun yang kalian sharingin banyak semua ya. Khususnya sekarang kita ngomong tentang dream. Coba deh, bisa lihat nggak beberapa dream booknya kamu? Bu Aryani dulu, Bu Aryani. Oke, ya. Bu Nina mana Bu Nina? Boleh nggak ada 4-5 orang yuk di samping saya di sini? Ini Bu Aryani ya? Atau mungkin orangnya sendiri kali ya? Ya Bu Aryani. Bu Aryani. Mirna, boleh yuk. Nancy. Siapa lagi tadi? Yang ini deh, saya mau nih. Campur aja sini. Iya. Ini siapa lagi? Ini Bu Nina, oke. Kayak dia, oke lihat. Oke, boleh di atas ya. Satu lagi mungkin. Hah? Iya boleh. Boleh yang coba sini. Boni boleh, kuat sini. Apa bukunya? Oh ya, ini kita lihat yuk. Nah ini supaya ngerti bagaimana sekarang, gini ya, lihat ya. Apa yang kalian lihat? Jangan lihat mukanya. Dream. Happiness. Apa yang dilihat? Hope ya. Happiness. Apa yang dilihat? Happiness ya. Wealthy. Apa yang dilihat? Kemakmuran. Kemakmuran. This is good dream ya. Iya. Good dream ya. Saya cuma mau tanya, kalau di sini misalnya Perdana Menteri atau Presiden, dia taruh gambarnya apa ya? Dream booknya. Kalau Mother Teresa misalnya yang bikin dream book, menurut kamu apa yang digambar? Atau apalah siapa misalkan gubernurnya kita, presidennya kita, Bebas dari banjir. kerajaan bebas banjir. Benar. Masalah satu kotak. Secara ini cuman tapi gini, boleh ya kita sama-sama belajar ya. Artinya mesti ngerti juga secara kita belajar di FMC. Kalau kita nggak naik kelas ya berarti artinya di situ terus kan? Coba lihat ya. Ada mie kan? Harta untuk mie kan? Ada harta untuk family kan? Ada. Ini menggambarkan seluruh keluarga, bukan keluarga FMG loh. FMG punya keluarga sekarang ini belajar untuk dream loh. Ini orang di luar tadi di usianya Ibu Mary loh, mengenal FMG baru berdream. Itu di luar sana yang tidak punya dream dan tidak pernah dilatih untuk dream seperti apa? Sekarang kita lihat. Ini masih kita semua termasuk gambar-gambar yang kita punya. Ini urusan mie dong bukan? Saya yakin kalau Bu Ruslina, Bu Aryani, kalau diceritain lebih panjang bisa jadi udah ke family. Secara ini mewakili, karena kan kesempatan waktunya belum ada banyak. Ya ini udah mulai family. Kalau ngomong dream booknya Mirna dulu, pertama-tama yang udah dia sharing, ada meritnya kan? Meritnya tercapai. Coba kamu cat juga sekarang udah lain kan? Kamu bawa dream book kamu yang dulu nggak? Di rumah. Nah, tapi kan waktu itu juga kamu merit kan? Sekarang beda. Setelah satu tercapai, ini nggak ada, inilah yang bilang suamiku, partnerku. Ini udah move.
family. Pertanyaan saya sekarang, ada yang ngurusin gambar saya mau ngatasin banjir gak? Ada yang ngurusin gambar saya mau ngatasin kemiskinan gak? Enggak. Aku mau ngajak kalian semua deh, saya mengajak semua deh. Mau kemana kita? Kalau kita setiap tahun urusan mie aja nggak beres. Tapi kalau kita nggak ada di posisi sebagai orang yang sudah di level itu, yang kagak bisa nyampe kemana-mana. Presiden suruh gambar cari dream book, menurut kalian? Dream booknya kayak apa? Bagi orang-orang yang menteri-menteri misalnya, paus, orang-orang yang punya wilayah yang ada di dunia, suruh gambar dream booknya kayak gimana coba? Kenapa aku ngajak bilang begini ya? Saya ngajak semua begini. Pada saat kalian sampai di level yang lebih tinggi lagi, bisa jadi ini berubah. Ya kan? Coba lihat teruskan. Tapi benar lihat ya. Ini urusan apa? Ini kembali keluarga FMC diajar untuk berdream. Apalagi di luar nggak pernah ngikut kelas dream book. Bahkan bisa jadi pada saat kumpul bikin dream book banyak yang ketawa. Cuman ini sekarang mewakili dia. Pokoknya pasti ada tempat ini. Belum lagi kalau ngomong ini, Cici Floyd kemarin waktu bikin dream book disuruh tahun 2020 nggak? Kagak. Artinya 2020 jangka pendek 1 tahun. Ini dream saya tahun 2020. Gimana ngomong beli finisi? Jangka menengah, jangka panjangnya belum ketahuan kan? Nah, sekarang lihat padahal ini kalau ini nggak ini secara gambaran, tapi apa coba? Rumah, duit, mobil, jalan-jalan. Married, punya anak, mobil, travel, investasi. Coba Paugi bikin dream book. What do you think? Dream booknya Paugi 25 tahun yang lalu dengan dream booknya Paugi sekarang beda. Cuman Paugi move on. Pasti dream booknya tadi Hera punya dream. Ini kan Hera baru nunjukin sebagian kecil. Saya tanya besok sekarang kalian nih sekarang udah kepikir ke situ juga gitu kan? Nah coba lihat. Ini udah lain gambarannya. Bu Aryani pernah sharing bagaimana sekarang dia udah melihat dari sisi seperti apa. Pasti gambarnya beda lagi. Sebetulnya gampang kalau kita bisa melihat sebatas mana sih sekarang. Ini sama. Oke ya, ayo kita duduk, tepuk tangan dulu. Terus gini, enak kalau dream book itu gimana sih? Kok ini orang bisa lain-lain semua dream booknya? Kalaupun juga dikasih buku majalah yang sama, belum tentu tempelannya gambarnya sama. Diajak untuk berdream, kalian lagi menggali yang sebetulnya ada di dalam hatimu. Saya selalu percaya dengan tidak ada yang kebetulan. Semua selalu di dalam rencananya Tuhan. Jadi saya mau sedikit cerita sharing. Karena di matanya kita sama di matanya Tuhan pasti beda. Saya mau cerita kebetulan peristiwa yang di depan mata kita, Evander dan Indri. Kenal Indri nggak? Tahu Indri nggak? Bu Indri? Bu Indri kan? Oke, saya sebelum Evander pas away, Ibu Indri. Senior mentor. Yang rambut pendek, suka jadi kru. Suka Ibu Indri. Ya. Jadi sebelum bootcamp, saya kemarin ini ngejenguk dia. Dia kena sakit apa ya jadi ngomongnya ya? Tumor batang otak ya? Tumor batang otak kan? Ya, tumor batang otak.
Jadi dia sangat konsen dengan kesehatan. Dia itu kadang-kadang kalau seandainya dia sebagai kru bootcamp, itu urusannya juga urusan kesehatan misalkan konsen sama Pak Ogi, pijitin Pak Ogi, kadang-kadang pijit saya. Kalau misalnya karena saya sebagai kru, dia kadang-kadang yang ngurusin saya dalam khusus urusan, sangat sekali konsen sekali kesehatan. Ya, sangat konsen kesehatan. Nah, satu kali saya dengar gitu waktu kita di bootcamp, si Amel kan timnya dia itu udah kayak anaknya, dia kasih tahu saya, Bu Indri masuk rumah sakit. Bukan waktu masuk rumah sakit, jadi kayak kena gitu, ya. Kita waktu itu di bootcamp. Terus udah kejadian itu, kita sempat beberapa kita ya, Vivian juga jenguk, Pak Umi, Hera datang. Itu waktu itu dia udah nggak sadar, jadi udah masuk dalam rumah sakit, tidak sadar sama sekali sudah. Nah, jadi itu pertama saya datang, terus saya tahu miracle terjadi. Jadi begini, orang akhirnya dibuat jadi sehat lagi sama Tuhan. Tuhan punya urusan. Kalau orang dipanggil juga Tuhan punya urusan. Siapa yang bisa tahu ini benar ini salah? Tapi selama kita berusaha balik lagi, itu bisa jadi, itu adalah rencana Tuhan kan? Kalaupun misalnya nggak balik lagi, itu juga rencana Tuhan, betul nggak? Yang penting manusia berusaha, betul nggak? Ya. Jadi mesti ngerti prinsip ini dulu. Nah, Indri kemarin ini saya kesana. Dia kena batang otak yang pada saat dia masuk ke rumah sakit, dokternya sudah ini antara dua, lumpuh total, nggak selamat, pokoknya udah gitu deh, meninggal atau lumpuh, udah gitu ceritanya, udah gitu. Dia sekarang sehat banget. Dia lepas sonde 3 minggu di rumah. Dia cerita dulu, yang cerita suaminya, karena pada saat dia jatuh sudah tidak ingat sama sekali, udah lumpuh ya, udah lumpuh. Suaminya cerita sama Indrinya cerita apa yang terjadi. Jadi pada saat dia sakit, dia pingsan, dia udah gak ada sadar, masuk ICU. Suaminya, kakaknya semuanya melakukan yang orang bilang impossible itu. Udah berdasarkan dari faith jalannya. Kakaknya tuh cari terus gimana sih caranya bisa supaya ke dokter apa yang bisa bantu Indri. Akhirnya ketemu namanya Profesor Eka. Kita tahu ya Profesor Eka siapa. Waktu itu kan kita sempat ya Profesor Eka yang untuk urusan itu ya, urusan saraf, urusan otak. Gak ada yang bisa kenal ke dia. Dan saya ketahuan itu bahwa dia dokter pribadinya James Riyadi. Tapi ini orang-orang ini semua berdoa dan percaya, believe kalau seandainya Indri sembuh, Indri pasti sembuh, Indri pasti sembuh gitu kan. Yang ada kakaknya Indri, dia punya suami yang memang urusannya perhotelan, ya bisnis di perhotelan, dan pernah satu kali memang nyimpen nomor teleponnya James Riyadi. Jam 2 pagi, pokoknya SMS aja WhatsApp James Riyadi. Nggak kenal loh. Tahu nggak? Pernah nggak jam 2 pagi itu handphonenya James Riyadi adalah handphone yang sudah tidak pernah dia pakai lagi, tapi selalu dicas. Dan jam 2 pagi itu pas dia bangun. Jadi WhatsApp ting-tingnya masuk. Dilihat Indri di ICU, dilihat dia datang ke rumah sakit itu. Itu pun juga kondisinya Indri tadinya dari ICU dipindahin. Amel bilang, ini kalau dipindahin nyawanya disetop kan? Dipindahin ke James Riyadi punya hospital, Siloam, dipindahin ke Siloam. Itu kalau seandainya ngikutin pikiran, ngikutin logika, ngikutin yang ketakutan atau apa udah gak berjalan dengan fact, itu nggak pindah tuh. Kalau yang ada dokternya akhirnya dia ketemu udah pindah ke dokter Eka. Ketemunya James Riyadi datang sama bodyguardnya, tapi dia datang masuk sendirian ke dalam. Profesor Eka pikir ini katanya temennya suaminya Indri cerita, saya tuh semua pikir saya temennya James Riyadi, kok begitu pentingnya sampai James Riyadi datang ke ruangan, ke kamarnya dia. Bukan, saya nggak kenal sama sekali. Saya nggak kenal sama sekali, tapi bisa-bisanya datang dan dia suruh pindahin ke Siloam. Dan Profesor Eka yang nanganin
Udah gitu disuruh tiga pilihan. Pertama apa gitu ya, yang kedua suruh dioperasi atau apa gitu ya, dan yang ketiga itu dioperasi seperti apa dengan kondisi yang sangat sangat besar, risknya besar. Percaya nggak? Suaminya tidak mendengar risk besar masuk di kuping. Jadi waktu dikasih tahu operasi tapi risknya besar banget, ya urusannya nyawa. Suaminya bisa nggak dengar. Suaminya bisa bilang operasi, suaminya nggak dengar itu tuh. Kalau sampai suami dengar, udah kebat-kebat pasti mungkin dia keputusannya bisa jadi dia bisa nggak dengar. Dioperasi, beneran, dioperasi dan sehat sekarang. Bawa pulang 3 minggu. Sekarang bahkan Profesor Eka bawa kasusnya dia dibuat kemana-mana. Indri. Artinya dia masih harus balik ke sini dong. Ada tugas yang dia harus lakukan kan? Oke. Dia pas-pasan sadar itu miracle. Karena katanya si Prof Eka nya tuh seharusnya sadarnya tuh orang kalau misalnya ngalamin ke Ibu Indri itu gak mungkin dalam waktu 8 jam tuh udah sadar gitu. Dalam waktu 8 jam udah sadar. Jadi dia bilang ini kok miracle ya, kok pemulihannya cepat banget gitu. Sampai itu sama si Prof Eka pas waktu sadar gitu langsung ditanya, ini siapa? Suami saya. Langsung tahu gitu. Ini siapa? Langsung ditebak-tebak itu terus langsung. Jadi dia cepat banget tingkat kesadarannya nih. Gila dahsyat ya, miracle banget. Oke, itu miracle banget ya. Miracle. Ya. Evander juga miracle. Pas saya ketemu sama Indri bilang gini mas saya, Cu, inget gak? Waktu pas kata sebelum aku masuk ke rumah sakit, Acu WhatsApp aku, Indri, aku dapat di hati untuk doain buat kamu. Aku lupa, saya lupa. Itu 1 hari atau 2 hari sebelumnya gitu. Saya lupa, saya dapat itu gitu. Saya lupa. Pas saya ngomong itu, oh iya, aku dapat itu ya. Iya Cu, sebelum aku pingsan besoknya. Nah, karena urusan Evander nih. Saya pagi-pagi dapat kabar dari Pak Ogi jam 7 pagi ya, kita doa untuk Evander. Nah, saya pas lagi pagi-pagi itu lagi masuk dalam doa. Baru memutusin, oke, ayo doa buat Evander. Aku baru memutusin gitu, doa buat Evander. Udah gitu tangan tuh buka begini. Itu jam 9 lewat Jakarta ya. Waktu Jakarta 9.25 tuh saya baru lihat saya doa buat Evander. Itu 9.25. Terus saya tangan begini buka begitu, buka 9.26. Suki kasih tahu. Rest in peace. Mana yang rencana Tuhan? Dua-duanya. Jadi gak ada yang pernah kebetulan. Cuma gak ngerti karena itu Tuhan punya rencana. Makanya waktu Pak Onggi, tapi sekarang sikap seorang Pak Onggi, sikap seorang Chandra pada saat kehilangan ya, berpikir dari sisinya dia atau berpikir dari sisi mana, dia yang sekarang Pak Onggi sharing kan. Saya harus bisa melihat dari sisi Tuhan. Sekarang begini my brother sister, tentang apa yang kalian barusan bikin secara dreambook. Memangnya kebetulan itu yang ditempel begitu? Atau keinginan hatimu yang ada keluar? Keinginan hati. Kalau keinginan hati berarti ada sesuatu yang Tuhan taruh di hatimu. Makanya keluarnya begitu. Kalau nggak digali-gali nggak keluar kan? Nah poin itu kan berlapis-lapis, galian yang paling dalam itu ketutup. Contoh sekarang, mau nulisin semua gambaran tentang rumah, segala macam semua, ya. Kalau masih ketutup dengan utang bagaimana coba? Kan jadi tolak belakang. Energi utang kan energi tarik ke bawah. Kuat-kuat kan sekarang tarik-tarikan ke bawah. Yang ada harusnya kan memang harus benar, kalau ya utangnya benar memang. Harus utangnya beres dong. Kalau ada kan tarik-tarikan begini, akar hutangnya masih di dalam, kan mestinya akar hutangnya dikeluarin dulu dong. Nah saya sempat bahas ini sedikit, kebetulan ada beberapa kasus. Contoh begini kan waktu itu saya sempat bahas di Weltisel. Kalau ngomong tentang urusan utang, pertanyaan pertama
Mau. Keputusan mau beres dulu nggak? Keputusannya saya beresin utang, saya lunasin utang. Jadi lunasin utang dengan cara tidak utang lagi. Loh, kan mutusin untuk tidak utang, berhenti dari utang, bebas dari utang, ya jangan utang lagi dong. Lah kalau misalnya utang ditambahin utang lagi, terus-terusan ditarik ke bawah terus dong. Dream booknya kita semua begini, gak bisa kan? Memang ini diafirmasikan, dimimpi, divisualisasikan tiap hari, dibawa dalam mimpi tiap hari. Tapi kalau kalian cuma didoain doang, dengan tidak ada action, nah cuman gini, memang ini kebetulan. Ada yang kebetulan, my brother sister. Kenapa kumpulannya di sini? Tidak ada yang kebetulan. Tapi kalau ini nggak beres, gimana kalian bisa masuk ke level yang di bawahnya lagi? Contoh, dapat jam tangan yang 3 juta. Ada kan bisa dapat uang menghasilkan 3 juta. Makanya beli jam tangan yang 3 juta. Tapi kalau duitnya 10 juta, duitnya 100 juta, beli jam tangannya bisa jadi segitu. Kalau mie-nya udah beres, masa nggak melangkah ke yang berikutnya? Tapi kalau kita tiap tahun ngurusinnya nggak naik-naik level, nggak kegali dream yang berikutnya dong. Yang ditaruh di dalam yang paling dalam dari kita, majuin kapan dulu. Aku bawa spidol sengaja persiapan. Karena spidol kecil. Emang ini lihat tuh, spidolnya gede-gede. Oh, ya kan 2 lagi. Whiteboard marker ya. Oke. Contoh ya. Kalau ngomong nih sekarang, dream. Misalnya sekarang mau ngomong tentang saya mau menggali dream saya yang sekarang saya dapat apa nih? Contoh nih, mana sekarang contohnya? Ini dulu. Oke, ini apa gambarannya? Dari apa nih? Travel. Apa nih? Rumah, kesehatan. ya kan? Ya, ini kan, lihat ya. Nih. Mie. 70%, 80%, 90%, 100% ini bukan? Iya. Di dalam gambar ini kamu ada masuk menyentuh ke family-mu nggak? Oke, terus saya, me. Kan kita ngomong aspeknya finance kan? Uang kan? Oke. Health, time, family, sosial, spiritual, personal growth. Ini urusan tentang mind nih. Ini mind. Aku tanya sekarang, coba lihat dream masing-masing. Kalian di mana dalam dream book ini? Dream book masing-masing. Travel di mana? Duit di mana? Rumah di mana? Kuadran, semua kuadran memang rata-rata memang kebanyakan memang challenge-nya ya di sini.
orang, perut saya aja belum diisi. Selain rata-rata prospek kita, kalau kita mau bantu orang di FFG yang nggak connect. Lihat semua Green Book di orang-orang di FFG, dimana kita lagi berjuang ke sini. Tapi coba, jam tangan apa sih yang kalian punya? Coba sekarang. Kemarin aku lihat jam tangannya Tris, lihat di jerimnya. Itu jam tangan 1 miliar, 2 miliar. Coba bandingin dengan dream booknya jam tangan yang dibeli, yang nggak pernah bermimpi, nggak berani bermimpi. Itu baru ngomong tentang materi banyak banget. Rumah, semua, mobil. Kalau ngomong mau sehat, mana gambar sehatnya? Nah, tapi ini semua yang lagi digali, ditaruh di dalam hati kita, digali. Saya mau rumah seperti ini, digali dari saya. Saya mau mobil seperti ini, digali dari saya, lapisan paling luar. Untuk sebetulnya tujuanmu yang kesini sekarang kamu maunya apa, itu kan? Cuman kan banyak orang masih belum melihat ini kan. Tapi kalau ini satu-satu, ini beres, lama-lama kebuka, bisa kesini melihat. Tapi kalau kalian nggak beres di dalam level-level lapisan paling atas, lapisan paling ini, nggak kegali yang di bawah sampai meninggal juga kagak ngerti. Tahun 2020 dan kita belajar bermimpi dari tahun berapa? Nah, pertanyaannya sekarang, mau kemana? Dan tadi memang harus ditabrakin. Saya kemarin ngobrol sama saya tadi mikir, kemarin itu sebetulnya ada yang mau saya bahas apa ya? Baru ingat tadi pas Retno dance di depan. Oh iya. Kadang gini, kadang kita menghindar untuk terjadi bentrokan. Dan ini dibahas sama siapa nih? Menghindar untuk terjadi bentrokan. Menghindar untuk terjadi bentrokan supaya apa? Tidak bentrok. Kenapa mesti bentrok? Karena ego masing-masing, berarti masih ada ego di situ. Nggak bakal bentrok kalau nggak ada ego. Kalau nggak dibentrokin begini nggak ketahuan, nggak tahu masalahnya. Justru karena jadi bentrok, ada pagar, ada wall, ini ada masalah. Masalah inilah yang sebetulnya menghalangi untuk kalian bergerak maju. Bagus malah. Nah tapi kalau orang nggak action untuk bergerak, dia nggak akan ketemu bentrok. Dalam kita membangun jaringan, lihat tadi. Apakah sekarang dream book-nya presiden sama dengan dream book-nya orang awam? Nggak sama. Karena urusannya dia, urusan yang udah kesini. That's my point. Makanya pada saat kalian menjadi seorang leader, kalian nggak pernah tahu bagaimana menjadi seorang leader secara real. Karena kan mungkin bisa jadi saya belum di situ. Kenapa nggak tahu tuh tahu digali gitu. Indri bisa di situ. Kenapa? Kan kalau kalian kenal Indri, dia peace damai dia. Suaminya pun di dalam kondisi seperti itu, pembelajarannya pun datang sama dengan Pak Ogi. Kenapa cara Pak Ogi bisa melihat dari sisi itu? Kenapa Chandra bisa melihat dari sisi itu? Nah, waktu kita jalanin jaringan, pada saat kalian melangkah dan kalian bertemu satu persatu, kalian dapat Okinawa di depan mata, itu kan kalian bentrokan, bersentuhan sama orang. Kalau ditolak orang sampai titik masih tidak nyaman, berarti belum lewat
Sampai titik nyaman-nyaman aja, gak masalah ditolak orang. Artinya lewat tes. Pokoknya selama di situ ada ketakutan, selama di situ ada ketidaknyamanan, kalian masih babak sampai rasa tidak nyaman itu udah gak ada lagi. Rasa ketakutan itu udah gak ada lagi. Makanya tadi yang Tita bilang, kenapa sebetulnya dikasih itu? Nah iya, kalau sama anak kagak mungkin putus. Kalau ada line up bisa putus karena memperlakukan ini sebagai bisnis bukan sebagai family. Makanya kalau nggak berhasil, siapa bilang nggak berhasil? Karena kamu memperlakukan ini sebagai bisnis bukan sebagai family. Kalau memperlakukan ini sebagai family, nggak ada kata nyerah. Kan bentrok-bentrok gak nyaman. Nggak ada kata gak menghasilkan uang. Karena gak bakal keluar dari sini. Nah, gimana dong jadinya sekarang? Ciacu gimana jadinya? Nah sekarang kembali ke kalian maunya apa? Kalian mau apa? Mau mengerti tentang level vision dan mission enggak? Atau cuma sekedar dream aja kan? Kalau sampai sekarang masih belum ngerti visi dan misinya, belum dapat visi misinya, lo kenapa nggak cari gitu loh sampai ketemu visi misinya yang ditaruh Tuhan di dalam hatimu? Tuhan taruh pasti. Kamu kata ini nggak sama, ini sama semua, gambar gitu bukan robot. Tuhan pasti taruh di kamu, cuma ketutup sama yang lain. Kenapa? Ya, nggak. Urusan ditagih utang aja bikin ribet. Diteleponin orang lagi utang bikin ribet, mana bisa bikin yang lain-lain. Nggak ada uang buat anak sekolah aja nggak ada. Bagaimana bisa bikin yang lain? Kalau bisa sampai berdamai di level itu, nah coba sekarang gimana cara atasi berdamai kan? Yang jelas cara atasi berdamai kalau sampai level tingkat tinggi, yang misalnya sekarang dia nggak ada masalah dengan nggak ada attachment, nggak ada uang, nggak apa-apa, tapi dia tetap damai. Atau yang level itu bisa ngatasin sampai ke situ, cuma itu ada banyak proses dalam hidupnya dia. Nah sekarang saya balikin lagi, what you want. Tahun 2020, what you want. Nggak urusan tentang usia. Contohnya simpel aja. Ciacu, saya mau bahagia di bumi, juga mau masuk surga. Ya, misalnya gitu. Oke. Pertanyaannya sekarang deh, gak usah jauh-jauh dulu. Mau melihat orang yang benernya dulu deh. Bantu orang satu selamat, ada nilai enggak? Satu orang selamat deh, ada nilai enggak? Contoh, saya baru dapat sharing si Terry kemarin ini. Karena kita di bootcamp kan ya, di bootcamp terakhir kemarin ini, 1-2 terakhir kemarin ada satu anak, saya bicara hukum ya. Hukum kalian seperti apa? Hukum saya seperti apa? Hukum yang kalian punya pegang seperti apa? Oke, contoh tentang lesbian dan homo. Ya, jadi saya nggak mau bilang lesbian atau homo benar atau nggak benar, terserah pandangan masing-masing. Kalau menurut saya seperti apa, nggak sama menurut kalian, welcome aja. Tapi anak ini memutuskan untuk jadi normal dan tidak menjadi lesbian lagi. Ya, waktu di bootcamp. Hidupnya baru mulai, sama seperti narkoba. Balik ke Kambodia. Waktu itu saya sempat datang ke situ juga dan lihat anak itu masih sharing-sharing di depan. Tapi Terry udah kasih tahu saya, Ci, pacarnya rebutin dia terus. Saya bilang kalau gitu apanya mesti tarik-tarikan sama dia. Dia nggak boleh keluar dari energi. Dia harus bersama-sama sama kita. Cuman masalahnya saya menjawab dengan yang kita tadi ngomong.
bukan ditinggalkan. Sudah dikasih sama Tuhan, yes. Tapi ada orang-orang yang kita bisa bergerak secara prioritas supaya bisa bantu lebih banyak orang lagi. Kalau satu orang benar, ada 10 orang yang satu bisa berlari, yang lain masih belum memutuskan. Kalau dia belum memutuskan, dan kita muter-muter sama orang ini yang belum memutuskan, yang ada orang yang sudah memutuskan. Tetap gak dibuang. Poinnya adalah dia memutuskan gak tetap datang quality sale. Kita tetap ada stop ngomong dengan kasih. Bikin dia tetap bagaimanapun gak dibuang, tetap datang. Masalahnya dia sekarang tetap hadir gak di sini. Itu keputusannya dia sekarang. Kalau gak hadir, dia yang memutuskan gak hadir. Karena gini, kalau orang datang ke sini bukan karena upline, bukan karena downline. Keberhasilanmu bukan karena upline-mu, bukan karena downline-mu. Karena kamu memutuskan untuk berhasil. Jadi datang ke sini. Makanya pertanyaan itu, kok mungkin nggak bisa merubah dia ya? Dia berubah, ini nggak berubah. Karena dia belum memutuskan untuk mau berubah. Tapi kita sekarang sebagai upline, sebagai orang tua, sebagai seseorang yang mementorkan, jangan give up, yes. Cuman ada prioritas orang yang bisa dibantu. Karena satu orang ini bisa bangun. Seperti kayak leader-leadermu. Satu orang bangun, berapa banyak jiwa yang bisa terbantu. Nah, akhirnya tarik-tarikan. Tahu gak? Dari kasih tahu saya, upline-nya sih almost lesbian juga. Sangat normal. Sangat normal. Tertolong masuk dalam komunitas FFG. Tapi yang ini sekarang gone. Labil seperti orang narkoba. Nah, poinnya sekarang, seberapa kuat sih dia pengen stop? Seperti kayak orang narkoba dan orang merokok. Orang mau melakukan apapun, seberapa kuat dia mau stop. Makanya sekarang secara pegangan prinsipnya seperti apa? Kalau dia bilang dia lesbian, oke, hukumannya yang dia ngikutin. Tapi dalam hatimu pasti tahu kalau kamu itu tahu salah atau tidak. Nah, kalau itu urusan ide sama Tuhan masing-masing, yang kalian bisa tahu. Nah, yang saya sekarang ini gini, my brother sister, di FFG kalian bukan cuma sekedar mencapai dream ini satu-satu. Dream ini sudah terlalu banyak bukti bisa tercapai. I tell you, bener deh. Dengan kalian punya karakter yang winner-winner, masa sih nggak capek? Mau berian berapa sih ini? Nih, saya kalau bukan dari sini. Mau rumah seberapa bagus sih? Masalahnya gitu tadi, rumah sebagus apapun. Kemarin ada komentar ke saya, kalau aku punya rumah itu aku jual deh ular di situ. Loh, emang kenapa? Mau saya kasih tahu kan ular aja lah, biawak. Nah, jangan yang disentuh. Kenapa perlu nyari rumah di situ? Jangan ngomong sentuh dong. Itu buaya lepas gimana nih? Lo kalau mau dimakan buaya nanti aja, betul nggak sih? Kalau mau ular segede-gede apa juga hidup-hidup aja. Iya sih, jangankan mau ngomong ular, sama cacing aja orang bisa mati. Apalagi ular lama-lama teriak ada nih. Kenapa musik kita yang keluar? Gara-gara ular masa kita yang keluar? Gara-gara ularnya di sini masa rumah saya jual? Masa kita yang takut sama ular? Gak ada poinnya gitu kan? Jadi kalau sekarang bukan gini, sebagai winner, karakter apa dulu yang dicari kan? Contoh, mau langsing, tindakan apa yang dilakukan? Stop makan. Goalnya apa? Ya, stop makan. Goalnya apa? Goalnya langsing kan? Kegiatannya apa? Dijahit. Pertanyaan saya sekarang, yang morning walk, saya soalnya olahraganya bukan jalan ya, saya sepeda ya. Yang berjalan morning walk, emangnya langsung hari ini jadi langsing?
Atau siapa? Ini kan kita baru ngomong goal langsing. Apa sih yang dilakukan? Change your mind, bro. Ya. Tapi make decision dulu. Gambar, naruh gambar, diipin, didoain terjadi apa ini semua blessing terjadi. Jadi kalau melakukan action mau langsing dari mana? Action. Actionnya apa? Mau langsing di mana? Kalau mau langsing berarti apa? Apa yang dilakukan? Change, make decision dulu. Saya langsing. Saya putuskan saya langsing. Kapan? Actionnya apa? Change your mind. Habitnya apa? Sama. Mau ke Okinawa? Putusin nggak ke Okinawa? Nah ini semua kalau kagak dikejar, mau mimpi segimana besar, gak bisa cuma didoain doang. Kita harus lakukan bagian kita, tau gak? Seperti yang dilakukan yang terjadi sama Indri, seperti yang dilakukan oleh Pak Ogi. Cuman sisanya, the rest ya emang Tuhan punya bagian. Mau tanya sendiri sama Tuhan kenapa begini. Tuhan ada WA nggak? Kalau dan bonus dijawab. Orang ada rencana Tuhan pun kita nggak tahu. Kalian nggak tahu seperti apa. Sama, belum bisa melihat. Ya udah jalan pakai faith. Tapi kalau satu-satu nih sekarang contoh. Ini kalau ditaruh gambarnya tapi nggak dikejar kan nggak pernah tahu feelingnya kalau udah punya Range Rover berarti saya bisa beli upgrade Porsche. Iya, benar. Nggak tahunya belum tentu udah sampai Range Rover nggak mau beli mobil lagi. Pesawat. Oh ternyata feelingnya begini aja seperti Ibu Mary. Coba tadi kalau dipotong ceritanya, gak ada yang tahu kan dia punya anak asuh berapa? Bener gak? Ketawa, gak punya mimpi. Coba dia aja punya anak asuh berapa? Punya sopir Dibanding anaknya. Mau grab berapa banyak? Mau dia naik grab gimana? Kesukaan gitu karena buat dia dalam urusan mobil tidak seperti anak asuh. Ya. mobilnya Ih. ada tapi properti mana-mana. Iya punya mobil banyak, sering 10 mobil, anak asuh apa ya? Lain yang ditaruh gitu. Feelingnya dia mau lain kan? Jadi gak ada bener yang sama nih. Cuman apapun yang kalian taruh sekarang mau dikejar untuk dapat nggak? You make decision apapun itu. Kalau bisa gali yang dalam banyak aspek ini. Goalnya udah dapet, dreamnya, buat action plan-nya. Nah, poin-poin seperti Okinawa, poin-poin yang melatih kita, action kita melakukan di bisnis ini adalah action yang melatih kita, karakter kita bertumbuh di proses untuk supaya kebal di persoalan di sini. Makanya berhadapan dengan orang berbagai macam. Saya ketemu sama orang yang ngeyel mulu, dihadapi atau enggak, sampai nggak ada masalah dia mau ngeyel apa juga apa-apa. Ngeyel itu tidak, misalkan ada orang yang tiap kali berbantah-bantahan ya, ya berbantah-bantahan. Kalau kamu tutup kuping begini, tutup kuping kalau masuk kanan keluar kiri, itu namanya belum dihadapi. Ignore. Tapi kalau masuk, tapi sabar, itu namanya sudah dihadapin. Tapi kalau kayak batu, bodoh amat dia mau apa sih? Ya, gua gak dengar gitu dia mau apa sih? Apa aja deh dia ngomong deh. Ini orang ngomong aja gitu. Tapi kesel ya, hatimu kesel. Artinya kalian belum lulus tes. Silvi. Nah, artinya pada saat ketemu seperti ini, ya kalau ketemu seperti ini, artinya beres titik ini. Titik ini beres. Nah, ntar kalau giliran jalan lagi, ketemu lagi titik yang mana yang belum beres. Nah, ketemu jalan lagi, ketemu lagi titik mana yang beres. Nah, itu titik-titik itu ketemu pada saat kalian ngambil ini satu-satu. Nah, ngambil ini satu-satu gimana caranya? Ya ini, meriset ke sini semua ini loh. Makanya kan pengen ke Okinawa. Ntar kalau ke Okinawa dapat duit nggak? Dapat duit setidaknya beres utang.
Setidaknya ada travel yang satu, Jepang. Ya kalau kagak, gambar tempelan Jepang tahun 2020 ya Jepang. 2021 Jepang lagi. P30. Kemana yang lainnya gitu? Masih kotak-kotaknya di daerah urusan itu. Halo, Yes. you get my point? Ya. Kalau get my point sekarang, bener deh, kalian sangat spesial. Kalian adalah orang yang mengikuti Wealthy Style, sangat spesial. Dari sekian banyak tim FMG, berapa banyak sih yang mengikuti masuk di dalam mengerti mau personal growth? Ya di dalam ruangan ini. Artinya kalian punya chance, kesempatan untuk menjadi leader-leader besar yang mengerti kesini gitu loh. Yes. Yang mau bertumbuh kan? Jadi memang kita harus desak diri kita, harus push diri kita untuk sampai kita ke level sini. Supaya ininya jadi ganti lagi. Koleksinya udah lewat. Tapi pada saat kalian kesini, berarti kalian tahu bukan hanya mie aja. Waktunya singkat. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun menurut saya sih singkat. Memang panjang tapi singkat. Setidaknya pada saat kalian berubah, kalian merubah satu generasi di bawah kalian berubah. Yes. Karena kalian sekarang berefek untuk kalian punya anak dan cucu ke bawah. Setidaknya cara pandangmu akan berubah, kamu punya generasi ke bawah. Oke, my boy ya. Jadi kamu ambil langkahnya gimana dong? Udah deh, jangan tunda-tunda deh. Tahun 2020, nggak ngerti apa deh saya gini loh. Kenapa sih mesti ngerti? Tunggu prospek gimana? Mau prospek orang? Kenapa nggak prospek orang gitu? Nunggu sampai diamond first closing, kenapa mesti diamond first closing kalau belum closing diamond first? Saya harus pinter seperti Pak Sofyan presentasi gitu. Kenapa nunggu sampai pinter? Kapan pinternya? Kalau nggak dilatih, pinternya sama nggak dilatihnya dua mana? Pinter bisa kalau dilatih, kalau nggak pernah latih gimana pinter? Dilatih kan dengan bergerak jalan, dengan berlatih. Mau kurus ngapain? Ya itu jalan, dilatih. Ya mau pinter di FMG ngapain? Mau pinter terus ngapain? Ya banyakin ngomong sama orang. Mau ngerti ESBI gimana? Ya banyakin ngomong ESBI. Mau langsing, latihannya apa? Actionnya apa? Jadi habitnya apa? Morning walk lakukan everyday. Personal growth, baca buku gimana? Baca bukunya, tapi kalau nggak dilakukan secara actionnya, so easy sebetulnya. Mau pinter closingin orang, ya kalau kalian nggak melatihan gimana? Mau langsing, ya kalau kalian nggak latihan gimana? Nah sekarang makanya kembali maunya apa? Saya nggak bisa satu diamond first 5. Ya kalau sekarang sampai orang itu beli deh, belajar nggak dari orang yang latah tuh, yang menawarin buku telepon, yang gagap, akhirnya orang beli. Ya kalau sampai harus begitu deh, sampai orang ini gue beli deh. Satu hari masa nggak kumpul 6 alpha meta sih? 1 poin. Nggak pinter tekun aja masa nggak closing? Nggak closing apa speed masa 6 alpha meta 6 napkin kagak closing? Nggak bisa closing napkin, kenapa nggak presentasi 100 orang udah sampai lodo deh? Masa nggak join 1 napkin? Yang jelasnya memang belum nekat, belum memutuskan sampai breakthrough di situ.
Masa nggak bisa closing satu Alma Street? Lucu bener. Masa nggak bisa closing Diamond Frost? Putuskan. Nah, kalau kalian putusin, nunggu apa gimana? Apa yang ada di luar negeri 1 bulan, masa kalian jadi nggak presentasi? Kalau nggak nekat untuk bergerak, hidupmu akan seperti begini saja. Kamu mau melakukan, kamu mau dapat, kamu mau dapat hadiahnya, kamu yang berlari. Cuma ada upline yang bergerak bersama, makanya jadi super team. Jangan nunggu. 2020 jangan nunggu. Sudah terlalu lama menunggu. Mau bahagia, kejar itu. Mau dapat duit banyak, kejar itu. Mau tahu lebih banyak, kejar itu. Sampai kalian sendiri yang tahu. Oke? Ya? Oke ya, got it ya? Yes. Oke, jadi pulang ke rumah dripbooknya digali lagi. Yes. Untuk bisa cari yang lebih dalam. Yuk kita berdiri. Coba yuk, visualisasi. Sekarang mulai gali what you want. Bro, ada lagu nggak? Musik aja yang slow. Atau gini aja, kita if we hold on aja bro. If we hold on together ya. Oke yuk, pegangan tangan yuk.